Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang usaha saya pada mata kuliah pengantar kewirausahaan, yaitu mengenai Donat Soft, yang dibimbing oleh dosen mata kuliah Deni Marlina SSMA. Oleh saya sendiri, Fitri Wahyuni, dengan NIM 2004-2015, jurusan Ilmu Administrasi Negara 2020. Yang pertama, latar belakang Donat Soft. Donat dibuat dari bahan baku yang hampir sama dengan roti. Makanan ini memiliki bentuk khas bulat dengan lubang di tengah. Saat ini donat telah berkembang berbagai variasi bentuk dan rasa. Cemilan atau makanan ringan bisa dikatakan saat ini sangat sering dicari oleh orang-orang untuk dibeli dan dikonsumsi. Dan donat ini merupakan cemilan yang baik dikonsumsi oleh anak-anak sampai orang dewasa. Dengan pertimbangan masalah di atas, maka saya ingin mencoba untuk mengulas usaha di bidang donat. Donat ini tidak menggunakan bahan pengawet untuk tetap memikirkan kesehatan para konsumen. Dengan ini, usaha donat merasa ada peluang pasar yang dapat dibuat karena mempertimbangkan konsumen yang membutuhkan dan menginginkan suatu cemilan donat yang sedikit berbeda dengan yang sudah ada, dan juga donat ini jauh dari bahan pengawet sehingga sangat baik bagi semua kalangan. Selanjutnya, visi dan misi. Visi saya itu mampu bersaing di dunia bisnis dan menciptakan lapangan pekerjaan serta menjadi wirausahawan yang sukses. Misi saya yaitu yang pertama, membuat produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen. Yang kedua, lebih menguasai bidang bisnis serta dapat mengembangkan usaha ini. Yang ketiga, mengembangkan makanan dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menengah ke atas. Yang keempat, kreatif dan inovatif dalam membuat rasa. Dan yang kelima, teliti dalam berusaha menciptakan daya tarik baru makanan berkelas dengan menjamin mutu, kualitas, dan kuantitas produk. Selanjutnya, tujuan. Tujuan saya yaitu yang pertama, belajar dan mencari pengalaman dalam berwirausaha. Yang kedua, berperan sebagai pencipta lapangan pekerjaan dengan membuka usaha donat soft. Yang ketiga, memproduksi donat yang higienis, menarik, dan lembut. Dan yang keempat, menanggulangi pengangguran sejak dini. Selanjutnya, analisa SWOT. Yang pertama, strength atau keunggulan, yaitu produk mudah dipasarkan, cita rasa produk yang khas, harga termasuk murah, dan bentuk produk yang menarik dan berbeda-beda. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu membutuhkan tenaga kerja yang mampu membuat rasa khas, enak, lezat, dan bergizi. Kerugian akibat barang rusak, kurangnya karyawan dalam produksi. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama, banyak orang tua ataupun anak-anak yang menyukai makanan donat yang lembut. Yang kedua, proses distribusi mudah. Yang ketiga, sudah memiliki relasi usaha dalam bidang distribusi. Yang keempat, masyarakat yang kini lebih pintar dan modern, yang lebih mementingkan kualitas produk. Dan yang terakhir, gaya atau tren masyarakat modern yang tidak mau ketinggalan zaman untuk mencoba atau membeli sesuatu. Yang keempat, threat atau ancaman, yaitu adanya pesaing yang membuka donat jenis lain dengan harga setara. Selanjutnya, strategi produksi. Strategi produksi donat soft pada umumnya sama dengan produksi donat pada umumnya. Produk yang ditawarkan dalam usaha ini kepada konsumen memiliki berbagai macam yang bisa dinikmati seperti coklat, keju, dan green tea. Dengan memiliki macam rasa tersebut, maka masyarakat dapat memilih rasa yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Produk yang diberikan tidak menggunakan campuran bahan kimia berbahaya seperti formalin, wantex, dan lain-lain, sehingga baik untuk dikonsumsi oleh konsumen dan tidak merusak kesehatan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, produk. Di dalam upaya memperlancar pemasaran produk, yang harus senantiasa ditekankan adalah pengembangan produk yang berkesinambungan tanpa mengurangi rasa dan kualitas produk itu sendiri. Di samping itu, untuk menarik pelanggan juga dibuat kemasan produk menarik dengan tidak kuno, sehingga produk tersebut semakin mempunyai karakter. Yang kedua, price atau harga.
yaitu harga dalam strategi pemasaran adalah suatu komponen yang sangat relatif untuk dilakukan tergantung jenis konsumen yang mana yang akan saya jadikan sasaran. Dalam hal ini saya melihat dan meneliti bahwa kebanyakan pengusaha lainnya berlomba-lomba membuat produk donat dengan menawarkan harga yang relatif murah. Jadi saya mempunyai peluang yang lebih besar untuk menjadikan masyarakat menengah ke atas sebagai sasaran pemasaran. Masyarakat yang lebih melihat dari segi produk, bukan harga yang ditawarkan. Yang ketiga, promosi. Pada tahap awal promosi, yang dilakukan melalui promosi dari mulut ke mulut. Meskipun produk yang ditawarkan ini bukan produk baru, di samping itu promosi juga dapat dilakukan dengan penitipan di warung-warung dan iklan. Saya menggunakan beberapa cara promosi, yaitu face to face atau dari wajah ke wajah. Yang kedua, melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Yang ketiga, man to man atau dari mulut ke mulut. Yang keempat, menggunakan situs jual beli online. Dan yang kelima, bekerja sama dengan pemilik market. Yang keempat, price. Distribusi adalah suatu kegiatan menyalurkan kepada konsumen yang membutuhkan. Distribusi dibagi menjadi dua macam, yaitu distribusi secara langsung dan distribusi secara tidak langsung. Selanjutnya, alat yang diperlukan dalam produksi donat soft. Yang pertama, kompor gas. Yang kedua, panci dan pengaduk. Yang ketiga, cetakan donat beraneka bentuk. Yang keempat, plastik mika atau plastik bening. Yang kelima, label. Dan yang keenam, nampan atau loyang. Bahan yang diperlukan untuk membuat donat soft. Yang pertama, tepung terigu. Yang kedua, telur. Ketiga, mentega. Keempat, gula pasir. Kelima, susu bubuk. 6, permitan. 7, garam. 8, air. Dan yang terakhir, topping rasa coklat, keju, dan green tea sesuai dengan pesanan pelanggan. Selanjutnya, logo produk. Logo produk dapat dilihat pada layar ini. Jadi logo produk ini saya menciptakannya sendiri dengan bentuk yang lebih lucu dan menarik sehingga kesannya tidak membosankan. Selanjutnya, ada kemasan donat. Di sini saya menciptakan kemasan donat dengan 3 variasi sesuai dengan pesanan pelanggan. Yang pertama, kotak yang paling besar, yaitu jika pelanggan memesan 6 buah donat atau lebih. Yang selanjutnya, kotak donat menengah jika pelanggan memesan dengan 4 donat atau kurangnya begitu. Dan yang selanjutnya, kotak donat yang paling kecil, yaitu jika pelanggan memesan 2 buah donat. Terima kasih, inilah sementara penjelasan tentang donat soft. Baiklah, tunggu video kedua. Di video kedua saya akan menjelaskan tentang lebih rinci bahan serta cara pembuatan donat soft dan harga-harga serta rugi dan labanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.